Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Baik, Ibu. Baik Ibu, Sudah sarapan happy. semua? Sudah. Sudah. Dah. Ada yang belum sarapan? Kalau belum Belum. sarapan, katanya mau ditraktir sama Michael ya? Alun belum, Bu. Oke. Asik. Ya, sebelum mulai seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Michael. Oh, saya panggil Michael ya, lebih akrab aja ya Michael ya. Aman, Bu, Ya, aman. setelah berdoa kita presensi dulu ya. Saya panggil namanya, silakan eh, angkat tangan, angkat tangan. Present ya. Yang pertama ada Fazri, Fazri Rida. Ya, bisa di-on-kan mic-nya ya. Oke, Fazri hadir. Yang kedua ada Muhammad Ulwan. Hadir Bu. Oke, hadir. Ada Ahmad Rafiq, belum datang, Boy. Oke, Syarif Maulana. Ibu. Oke, Lana. Selanjutnya ada Michael. Michael. Ihsan ya. Ya, Hadir, Bu. Michael. Kemudian ada Mutia Carmila. Hadir, Ibu. Oke, Mutia. Selanjutnya ada Siti Nur Kamaria. Hadir, Ibu. Oke, Kamaria. Selanjutnya ada Shehla Aprilia. Hadir, Ibu. Oke. Siti Kamila. Hadir, Ibu. Ya, ya, terima kasih. Berikutnya saya mulai ya materi hari ini. Saya share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat? Kelihatan, Ibu. Ya. Terlihat, Ibu. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama saat kita membahas RPS ya, rencana pembelajaran semester, kita ada 14 kali tatap muka dan dua ujian ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, kita sudah sampai ke minggu ke-7. Ya. Nah, di minggu ke-7 kita akan membahas tentang usability, user interface, dan user experience ya. Jadi nanti kita akan bahas dulu materinya, kemudian bisa kalian tanyakan jika ada yang belum dimengerti. Dan di akhir sesi akan kita kerjakan kuis bersama-sama ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang usability dan user interface serta user experience. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu user interface? Saya tanya dulu deh. User interface itu apa user interface? User itu apa user? Pengguna Bu. User, iya pengguna. Kalau interface, face apa face? Iya, muka atau wajah ya. Jadi user Ya. interface adalah tampilan antar muka ya. Kalau user experience, user apa user tadi? Pengguna Bu. Pengguna, betul. Kalau experience, apa experience? Pengalaman. Pengalaman, betul, Ulwan. Jadi user experience adalah pengalaman pengguna. Nah, ada satu lagi yang akan kita bahas yaitu usability. Usable itu berasal dari kata use. Use apa usability? Use dulu. Use adalah menggunakan ya. Jadi usability adalah bagaimana
kebergunaan atau kebermanfaatan dari suatu aplikasi, ya. Jadi di sini kita sudah bahas ya di awal pertemuan tentang UX design process. Nah, di dalam sini ada yang namanya usability, kemudian ada yang namanya user interface dan user experience, ya. Oke, yang pertama usability. Nah, keberhasilan dari sebuah sistem untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas, ya, ditentukan oleh kombinasi ini. Ada tiga, ya. Ada use, yaitu useful atau berguna, usable dapat digunakan, dan use, ya, digunakan. Ini berdasarkan yang disampaikan oleh Alan Dix, ya. Alan Dix ini adalah tokoh UI UX, ya, tokoh yang berperan banyak dalam bidang user interface dan user experience. Nah, kemudian usability sendiri ini diartikan dari sejauh mana suatu sistem, aplikasi atau produk ini bisa digunakan oleh pengguna, ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yang pertama, biar aplikasi tersebut bisa digunakan secara efektif, kemudian bisa efisien dan bisa memuaskan dalam konteks penggunaan tertentu. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan suatu aplikasi yang efektif, kemudian yang efisien dan memuaskan, berarti tingkat usability dari aplikasi tersebut itu sangat baik, ya. Pernah nggak kalian menemukan aplikasi yang susah digunakan? Pernah nggak menemukan aplikasi ini ternyata tombolnya susah, atau ternyata tombolnya ketika kita klik tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Misalnya, pernah tidak menemui aplikasi yang seperti itu? Pernah, Bu. Pernah. Nah, apa contohnya? Itu kayak website gitu kan, Bu. Mm-mm. Jadi tampilannya dia tuh kecil-kecil, terus tuh nggak ada keterangannya gitu antar tombol-tombolnya gitu, Bu. Iya, kadang ada aplikasi ya ataupun sistem informasi. Nah, tadi yang dikatakan Sheila adalah contoh kalau kita pakai website, ya. Misalnya di website itu ternyata tombolnya terlalu kecil, jadi susah diklik. Nah, kemudian ternyata tombolnya itu tidak ada keterangannya, seperti itu, ya. Nah, itu berarti tingkat usability-nya masih perlu dipertanyakan, ya. Oke, lanjut. Nah, dari usability tadi, kemudahan pengguna untuk menggunakan suatu aplikasi dipecah lagi oleh Nielsen, ya. Nielsen ini juga tokoh yang banyak membahas tentang usability, ya. Dari Nielsen di tahun 1993 ada beberapa komponen usability. Yang pertama adalah learnability. Learn ini adalah bagaimana sistem bisa dengan mudah untuk dipahami, gitu, ya. Kemudian ada efisiensi. Efisien ini seberapa cepat nanti penggunanya bisa menyelesaikan tugas ketika menggunakan sistem, ya. Kemudian ada memorability, ya. Bagaimana sistem ini mudah untuk diingat, ya. Misalnya kita sudah hafal nih tempat-tempatnya atau tombol-tombol yang kita gunakan ketika kita mengirim pesan di WA, ya. Itu adalah tingkat eh, keingatan, apa ya? Bagaimana caranya sih pengguna ini bisa mengingat dengan mudah ketika menggunakan sistem. Ini masuk ke memorability. Kemudian ada errors. Nah, errors ini adalah tingkat kesalahan yang banyak dilakukan oleh pengguna ketika menggunakan sistemnya, ya. Bagaimana ketika ada error ini user bisa mudah memperbaikinya. Nah, ini errors. Kemudian ada satisfaction. Satisfaction di sini adalah kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem. Nah, jadi saya tanya lagi nih, ada berapa sih komponen usability menurut Nielsen? Berapa? 5, ya. 5, Bu. 5. Apa saja? Yang pertama ada Learnability, Bu. learnability. Yang kedua ada Eh, Kedua, efisiensi, iya. Yang ketiga ada Memorability. memorability, dan yang
Keempat ada Error. errors dan Satisfaction. satisfaction ya. Oke, ini adalah pembahasan terkait usability ya. Nah, ada juga menurut Norman Group. Nah, di sini ada Norman Group ya. Ada 10 usability heuristics ya untuk user interface design. Nah, nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut ya. Akan saya share di Classroom ya materinya. UI UX, kita bahas juga tentang user interface dan user experience ya. Nah, user experience ini adalah tampilan pengguna ya ketika berinteraksi dengan sistem ya. Bagaimana kita melihat atau secara visual menggunakan sistemnya gitu ya. Baik dari elemen tombol, kemudian menu, ada icon, teks ya, juga tata letak. Jadi kalau kalian melihat suatu aplikasi, kemudian kalian melihat tampilan layarnya, tampilan halaman-halamannya, itu disebut sebagai user interface ya. Nah, user interface harus dapat digunakan secara efisien, intuitif, dan nyaman. Jadi ketika kalian menggunakan tampilan atau menggunakan sistem, sebaiknya diperhatikan juga apakah sistem tersebut sudah efisien, sudah intuitif, dan sudah nyaman digunakan ya. Oke. Nah, ada beberapa prinsip ya desain antarmuka pengguna. Jadi harus berpusat pada pengguna atau disebut sebagai user-centered design. Kemudian dia juga harus konsisten. Jadi antar elemennya ini seimbang ya, tidak terlalu mencolok perubahannya, itu konsisten. Kemudian dia juga harus sederhana ya, simple, tidak perlu terlalu heboh ya agar lebih nyaman ketika kita pandang ya atau ketika kita gunakan. Kemudian ada visibilitas atau keterbacaan ya, harus terlihat dengan jelas. Ada hierarki visual yang harus kita gunakan ya. Kemudian ada umpan balik atau feedback. Jadi misalnya ada kesalahan, misalnya kita user melakukan kesalahan, nanti ada feedback, misalnya ada pesan nih. Oh, Anda salah dalam memasukkan password. Nah, misalnya seperti itu disebut sebagai feedback. Kemudian ada keterjangkauan. Nah, keterjangkauan ini adalah bagaimana si elemen-elemen ini bisa diakses oleh semua orang ya. Masih banyak lagi. Adapun user experience ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan produk atau dengan sistem ya. Bagaimana kita menggunakan produk ini dengan nyaman ya, interaksinya baik dengan sistemnya, baik secara visual maupun secara emosional. Makanya ada penelitian yang meneliti bagaimana sih pengguna bisa nyaman ketika menggunakan aplikasi. Ini masuk ke user experience. Jadi tidak hanya tampilannya saja yang enak digunakan, tapi juga nyaman digunakan ya. Secara emosional atau secara psikologis itu nyaman. Contohnya, kalian sudah pakai Instagram sejak kapan di sini? Sejak SD, Bu. Sejak SD. SD itu tahun berapa ya kalian ya? SD itu tahun 2018, 2018. Bu. 2018. Oke. Dari 2018 sampai 2026, kira-kira kalian masih nyaman nggak menggunakan Instagram? Nyaman, Bu. Kadang-kadang, Bu. Nyaman. Kadang-kadang. Bu. Kira-kira banyak nggak sih perubahan-perubahan yang ada di fitur-fitur Instagram itu? Banyak, Bu. Banyak sekali, Bu. Banyak. Banyak. Ya, aku banyak. Beragam ya perubahan-perubahannya. Dan Ya. kalian masih bisa menerima ya perubahan-perubahan itu. Ya, berarti user experience dari Instagram itu berhasil membuat pelanggannya untuk tetap menggunakan Instagram ya. Baik secara visual maupun secara experience atau secara pengalaman penggunanya ya.
Dulu Instagram nggak gitu ya logonya ya. Sepertinya lebih lebih sederhana lagi ya. Dan tampilannya nggak sebanyak fitur yang sekarang ya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, Instagram mengupdate lagi fitur-fitur yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya ya. Oke, ini user experience. Nah, ada banyak UX laws. Jadi kalau kalian membuat aplikasi nanti itu juga harus memperhatikan yang namanya UX laws. Nah, laws ini adalah hukum-hukum yang kita gunakan dalam membangun user experience ya. Minggu depan kita akan membuat low fidelity ya, prototype ya, prototype yang sederhana sehingga kalian bisa menerapkan UX laws di dalam prototype kalian ya. Nah, hubungannya apa sih antara usability dan user experience ya? Jadi usability ini adalah bagian dari user experience ya, yang termasuk juga emosi, kemudian nilai dan persepsi dari pengguna kita. Nah, semakin usable atau semakin mudah aplikasi itu digunakan, itu bisa menciptakan pengalaman yang positif kepada penggunanya. Jadi, misalnya nih, usability ini memastikan eh, mobil itu untuk mudah dikendarai, ya. Sedangkan UX ini untuk memastikan bagaimana perjalanannya terasa menyenangkan. Jadi usability dan user experience ini saling mendukung ya. Kalau si mobilnya mudah, belum tentu pengalaman dalam menggunakan mobil yang mudah itu bisa menyenangkan. Maka ada beberapa tambahan yang bisa kita gunakan untuk membuat mobil itu mudah, selain mudah, dia bisa juga menyenangkan untuk ketika digunakan gitu ya. Oke, ini adalah contoh dari penelitian yang pernah saya lakukan bersama teman saya ya, yang berjudul UI UX Optimization of Gobis Surabaya Application with User-Centered Design Approach and Short User Experience Questionnaire. Jadi nanti kita bahas juga tentang usability testing ya nanti di pertemuan ke-9. Nah, maka penelitian yang pernah saya buat ini adalah membahas bagaimana suatu aplikasi ini dioptimasi setelah dilakukan pengujian terhadap pengguna, gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Ya, ada yang ditanyakan dulu? Nah, kalau nggak ada, silakan kita lanjut langsung ke kuis ya. Bentar saya share lagi. Ini kuisnya gampang sekali karena sudah biasa kalian melihat aplikasi ya, apalagi ini Gen Z kan. Ya, Gen Z kan sudah banyak menggunakan berbagai aplikasi. Ya. Oke, kita kerjakan sama-sama ya kuisnya ya. Yang pertama, sudah terlihat ya screen saya? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan ya, kanan dan kiri. Kira-kira manakah yang tampilan atau interface ini yang benar ya? Select the design that is most correct. Nah, kira-kira mana yang benar dari kiri dan kanan? Yang Bareng-bareng nih. Kiri kiri kanan. bu, kiri bu, Kiri. Kiri, kiri, Bu. Kenapa kiri bu. kiri? Ibu, Di Kenapa Lebih kiri? enak wifi-nya. Karena Sama juga jamnya logis bu, itu 12.30. iya, Kalau kanan yang pertama 31. karena ini ada icon wifi. Icon wifi-nya miring ya. Miring ini aneh Ya, banget miring. Terus ada lagi jamnya kata Ulwan tadi. Jamnya kenapa nih Ulwan? Kata logis bu. Iya, tidak logis. Adakah jam 3178 ya? Kita sehari aja 24 jam ya. Oke, ada lagi nih. Ini ya, jaringan ini harusnya miringnya ke mana nih? Sebelah sana Kanan. ya. Nah, segitiganya. Nah, terus ada lagi yang salah dari gambar yang kanan ini? warna tulisan bu, warna tulisan. Iya, warna tulisannya kenapa nih? merah. Harus hitam bu.
Harusnya dia tidak terlalu kontras General. ya. Apalagi kalau di blok merah ini rasanya seperti menandakan bahaya gitu ya. Terus ada lagi? Ini Ah, ini tulisan pesannya hijau. Iya, jadi yang benar adalah yang kiri Kiri. ya. Nah, oke. Selanjutnya ini bisa di compare ya kalau kalian mau mengkomparasi atau membandingkan. Nah, oh ternyata beda ya antara gambar kiri dan kanan ya. Selanjutnya, nah yang mana yang benar? Bagian kanan, Yang Bu. kanan, Bu. Yang Kanan. kanan, Kenapa Bu. kanan? Hmm. Karena penulisan Kanan, namanya. kanan. Mm-mm. Yang kanan benar. Kenapa benar? Karena Penulisan WD-nya namanya, Bu. nggak nggak Iya, bisa karena di sini dari jauh. ini ada bold di sini ya. Kemudian dia ada kontras ya di sini lebih kontras. Kemudian bubble chatnya ya, bubble chatnya ini rounded. Nah, kalau sekarang banyak kita gunakan yang rounded ya. Kalau yang kiri di sini si WiFi, icon WiFi ini terlalu jauh jaraknya. Jauh. Jadi dia tidak konsisten ya dalam membuat grafiknya ya. Terus di sini juga icon back di sini warnanya abu-abu. Kalau abu-abu seperti ini mengindikasikan bahwa dia itu tidak bisa diklik ya biasanya ya. Oke, berarti yang benar adalah yang kanan. Next, terakhir, mana yang benar? Yang kanan, Bu. Yang kanan. Kanan, Bu. Kenapa yang kanan? Mirip nih, dua nih. Bubble chat reply-nya, Bu. Bubble Ih, chatnya ya. Di sini Ya, dia bubble pakai chat. space yang terlalu besar ya. Nah, jadi tidak konsisten. Harusnya dia menyesuaikan jumlah karakter atau ukuran dari bubble chat yang seharusnya. Jadi yang benar adalah yang kanan. Oke. Nah, karena sudah selesai materi yang saya sampaikan, kemudian sudah kuis juga untuk melatih pemahaman kalian. Alhamdulillah kalian sudah paham juga tentang user interface dan user experience ya, terutama dari contoh yang bisa kita lihat secara langsung di website Can Ansi Space ini ya. Oke, ada pertanyaan? izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Maaf. Saat kita membuat UI, misal kita membuat yang berbeda dari standar pada umumnya. Nah, apakah itu bisa dinyatakan sebagai kesalahan karena kita itu berbeda dari standar itu, Bu? Oke, jadi sebenarnya standar itu sudah diatur ya di dalam UX laws tadi ya. Kalau misalnya kita membuat UI yang tidak sesuai standar, tidak tidak bisa dinyatakan benar-benar salah, tapi nanti aplikasi yang kita buat ini tidak nyaman digunakan oleh pengguna. Jadi adanya UX law tadi, adanya standar-standar tadi adalah patokan agar kita bisa membuat interface yang baik gitu ya, yang bisa digunakan secara general oleh pengguna. Nah, kalau tidak sesuai standar, nanti pengguna kesulitan. Alhasil aplikasi kamu nanti bisa jarang digunakan atau banyak yang mengkritisi karena tidak sesuai atau tidak nyaman tadi digunakannya gitu ya. Gimana? Gitu. Oke, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sip sip sip. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, kalau nggak ada, adakah yang mau menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Ulun, Bu. Oke, silakan. Jadi kita hari ini belajar tentang UX dan UI, yaitu tentang keberhasilan suatu sistem dapat diukur dari tingkat usability-nya, sejauh mana sistem tersebut mudah digunakan, bermanfaat dan efektif dan efisien, serta mampu memberikan kepuasan bagi penggunanya. Semakin banyak tingkat usability yang dimiliki, maka semakin mudah pengguna dalam memahami dan menyelesaikan tugas menggunakan sistem tersebut. Aspek usability juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan sebuah sistem
atau produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan bagi penggunanya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, betul ya. Jadi bagaimana kita mudah menggunakan suatu sistem itu nanti diatur di dalam karakteristik atau komponen-komponen usability ya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini keren-keren semua. Tepuk tangan. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya untuk kuliah kita di minggu ke-7. Nah, karena sudah minggu ke-7 berarti selanjutnya apa? Minggu ke-8 biasanya. UTS. Iya, UTS. Ulangan tengah semester. Nah, UAS. UTS ya. UTS, kalau untuk UTS kita buat mind map ya nanti. Nah, nanti untuk teknisnya akan saya share di grup kelas gitu ya. Oke, kalau Gitu. sudah tidak ada pertanyaan, bisa dipimpin doa lagi. Silakan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat menyiapkan untuk UTS-nya ya. Oke, semoga sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi